ditengarai sebagai menteri-menteri yang punya loyalitas ganda, yaitu loyalitas kepada presiden hari ini, yaitu Prabowo Subianto, tetapi juga menunjukkan loyalitas kepada mantan presiden, dalam hal ini Presiden ke-7 Joko Widodo, sejumlah politisi atau sejumlah kader partai atau sejumlah profesional yang ada dalam kabinet merah putih terindikasi akan dicopot. Ini terjadi setelah pencopotan yang berskala besar pada beberapa waktu yang lalu dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja para menteri Presiden Prabowo, tetapi sekaligus juga memberi pesan kepada siapapun bahwa ada kemungkinan bersih-bersih terhadap orang-orang yang punya kedekatan dengan Jokowi tengah dilakukan oleh Presiden Prabowo. Namun rumor itu dibantah dengan adanya sikap profesional yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bahwa orang-orang yang dicopot dari jabatan sebagai menteri itu adalah orang-orang yang memang tidak sejalan lagi dengan arah kebijakan dan program sang presiden, sehingga kepada mereka dikenakan pencopotan dalam reshuffle kabinet merah putih. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin mendiskusikan apakah memang orang-orang seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan yang memang tercatat sebagai menteri, tetapi sekaligus mereka adalah ketua-ketua partai politik, akan dicopot dan dievaluasi. Mengapa? Karena kedua orang ini misalnya tercatat sebagai orang-orang yang adalah para menteri di era Jokowi, tetapi juga mereka diangkat kembali sebagai menteri di era Prabowo Subianto. Ketika pertanyaannya adalah apakah mereka tidak menunjukkan performa yang baik karena mereka adalah ketua-ketua partai sehingga perlu dievaluasi dan akhirnya dicopot, ataukah ada pertimbangan lain yang dibuat oleh presiden sehingga para ketua partai politik ini kemungkinan tidak akan dicopot. Mengapa? Karena mereka-mereka itu termasuk ke dalam barisan orang-orang yang menunjukkan performa terbaik, tetapi juga ada faktor yang tidak bisa dielakkan oleh Presiden Prabowo bahwa mereka adalah barisan para partai-partai politik yang turut memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Jadi seorang Presiden Prabowo sekalipun memiliki hak prerogatif, tetapi ia harus menimbang dengan baik apakah pencopotan itu berdasarkan kinerja atau ada pertimbangan lain secara politis bahwa ini terkait hubungan yang perlu dibuat oleh Presiden dengan kekuatan partai-partai politik yang mendukung Presiden dalam menjalankan roda pemerintahannya, termasuk dalam hal ini Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Mari kita membincang hal ini. Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi, terima kasih dari kami, YouTuber NKRI, yang ditujukan kepada Anda semua yang turut membesarkan channel ini sebagai salah satu pilihan untuk kita membingkai hidup Indonesia yang penuh optimisme, bukan Indonesia yang pesimisme. Kita nonton potongan video berikut ini, pernyataan Bahlil Lahadalia yang menegaskan tentang sisi hak prerogatif presiden, tetapi sekaligus ini memberi pesan bahwa ia siap dicopot kapan saja. Kita dengar dan kita lihat potongan video pendek berikut ini.
tidak tahu, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Namun hari ini ada salah satu kader Golkar juga yang ikut dilantik, yaitu Pak Muhtarudin sebagai Menteri P2MI. Alasan Pak Muhtarudin diajukan di Golkar? Sekali lagi bahwa itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap ada pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif. Dadakan banget Pak ya, katanya Pak ya? Ya sebagai prajurit dan sebagai pembantu selalu siap di setiap saat apapun yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden. Pak, terkait pencopotan Pak ini. Saya tidak mengatakan ditukar, tapi ini adalah penugasan dari Bapak Presiden. Pak, terkait dengan pencopotan Menteri P2M ini, apakah ada kaitannya dengan isu permainan domino kemarin Pak? Saya nggak tahu. Itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Ya. Terima kasih Pak. Ya, teman-teman, silakan nonton potongan video itu secara lengkap agar kita tidak salah paham, agar kita tidak gagal paham. Nah, poinnya teman-teman, ketika dikatakan apakah pencopotan kader Golkar yang menjadi Menteri P2MI lalu diangkat juga Muhtarudin dari Partai Golkar sebagai pengisi jabatan di kementerian itu juga memberikan pesan bahwa ada permainan domino yang Anda tadi dengar, dan itu sekaligus memberikan pesan bahwa Presiden kemungkinan juga akan mengevaluasi kinerja Raja Uli Antoni yang terfoto di situ, termasuk yang bermain domino. Nah, ini memberi penegasan sekali lagi bahwa Presiden selain memiliki hak prerogatif, ia tidak main-main dengan para pembantunya yang dalam tanda kutip melacurkan jabatan yang merupakan amanah yang diberikan oleh Presiden kepada mereka yang dinilai oleh Presiden tidak amanah. Maka mereka siap-siap untuk dievaluasi kinerjanya, karena Presiden harus berhitung secara kalkulatif bahwa apakah yang dilakukan oleh sang menteri itu mengganggu nama baik Presiden, mengganggu kinerja pemerintahan yang dipimpinnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan politis itu sebetulnya adalah sesuatu yang lebih mengemuka. Menurut saya, pertimbangan politis ketika demo besar yang berakhir rusuh, yang sebetulnya salah satu pemicunya karena para wakil rakyat atau para pemimpin publik itu tidak menunjukkan sense of crisis, itulah catatan yang sangat diperhatikan oleh Presiden untuk mengingatkan kepada siapapun, khususnya para pembantunya, agar mereka tidak melacurkan jabatan yang diberikan oleh Presiden untuk mereka lakukan sebaik-baiknya. Sehingga kalau ada menteri duduk bersama dengan seorang pembalak liar, yang itu tanpa harus kita memberikan klarifikasi atau bahkan permintaan maaf seperti yang dilakukan Raja Juli Antoni kepada Presiden, tetapi publik layak bertanya-tanya, apakah mungkin seorang menteri tidak tahu bahwa ada yang bermain domino, tetapi ia tidak tahu dan tidak paham, ia tidak mengikuti perkembangan berita bahwa orang tersebut adalah pembalak liar yang telah melakukan dosa terhadap alam, terhadap lingkungan yang digasak habis-habisan. Ini pertanyaan kritis warga kepada sang menteri Raja Juli Antoni. Makanya saya katakan dalam channel saya, tidak ada maaf buat Raja Juli Antoni. Mengapa? Ya karena ia telah terlihat melakukan politik bawah tangan yang kemudian mengindikasikan ada permainan-permainan yang kemungkinan itu juga akan terjadi pada waktu-waktu ke depan. Sekalipun ia telah meminta maaf, tetapi pesannya bahwa ia bisa dicurigai atau patut dicurigai karena foto itu adalah jejak digital yang tidak bisa kita nafikan bahwa jejak digital itu adalah cara kita melihat seorang menteri, apakah ia memang amanah ataukah ia akan melacurkan amanah yang diberikan kepadanya. Jadi teman-teman,
kembali ke pernyataan Bahlil Lahadalia bahwa sebagai prajurit ia siap untuk kapan saja dicopot, dievaluasi, diganti dengan pejabat yang baru. Tetapi saya punya intuisi politik bahwa Presiden Prabowo akan berhitung secara cermat kalau itu terhadap para ketua-ketua partai politik seperti Bahlil dan seperti Zulkifli Hasan yang telah memberikan prestasi tersendiri, jasa politik tersendiri terkait dengan keberhasilan pasangan Prabowo Gibran ketika 2024 mereka menjadi pemenang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi rasanya tidak mungkin seorang Prabowo akan ugal-ugalan dalam mengevaluasi, apalagi kemudian mencopot orang-orang tertentu. Ia memang punya hak prerogatif, tetapi perhitungan atau kalkulasi politik yang matang itulah yang juga akan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Apalagi kalau itu merupakan bagian dari kekuatan-kekuatan politik real yang berada di belakang Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kita akan lihat ke depan apakah memang akan ada pencopotan atau reshuffle ulang kembali pada waktu-waktu ke depan. Seperti yang dikatakan oleh seorang pengamat bahwa Oktober kemungkinan orang-orang Jokowi, ya titipan Jokowi yang jumlahnya tidak main-main 17 orang, itu akan satu persatu digergaji oleh Presiden Prabowo untuk menegaskan bahwa tidak ada matahari kembar, tidak ada kesetiaan ganda, tidak ada loyalitas ganda. Yang ada hanyalah bahwa masing-masing kita itu punya kinerja yang baik sehingga Presiden punya alasan untuk mempertahankan atau mencopot seseorang dalam jabatan sebagai menteri atau kepala lembaga, kepala badan. Salam YouTuber NKRI.